Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Beribu perjuangan, berjuta pengorbanan. Berjuang menghadapi pandemi tidaklah mudah. Ada rasa takut, ada rasa khawatir. Itulah yang kami rasakan saat ini. Pandemi COVID-19 membatasi seluruh ruang gerak kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya apabila saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Seperti pepatah kuno mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Baik, perkenalkan, nama saya Dana Rahman Kafi dengan NIM 2405080013, mahasiswa semester 2 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai bencana dan penjelasannya sebagai salah satu tugas tengah semester mata kuliah pendidikan konservasi yang diambil oleh beliau Bapak Purnomo Adi Saputra SPT MSc. Di sini saya ingin membagikan presentasi ini menjadi 6 chapter atau 6 bab. Di antaranya adalah yang pertama adalah Indonesia dan bencana, kemudian yang kedua adalah macam-macam bencana, yang ketiga adalah upaya dan tindakan mitigasi bencana, yang keempat adalah tantangan serta solusi dalam pengimplementasian mitigasi bencana di Indonesia. Yang kelima adalah peran dan contoh konkret kearifan lokal dalam mengurangi dampak bencana. Yang keenam adalah upaya peningkatan kesadaran bagi generasi muda mengenai kearifan budaya dalam mitigasi bencana. Baik, untuk yang pertama adalah Indonesia dan bencana. Indonesia, negara kita tercinta, di mana kita dikenal dunia akan kerukunan di tengah keberagamannya. Tentunya sangat menarik apabila diketahui lebih tentang asal-usulnya. Sebagai negara republik yang berbentuk kepulauan, tentunya terikat dalam yang namanya bencana. Letak geografis Indonesia sendiri yang berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik utama dunia, yaitu Indo-Australia, Eurasia, kemudian adalah lempeng Pasifik, membuat negara kita tercinta rawan akan terjadinya bencana alam. Selain daripada itu, Indonesia juga memiliki lebih dari 130 gunung berapi aktif yang siap meletus kapan saja, yang merupakan bagian dari cincin api Pasifik atau sering kita sebut sebagai Pacific Rings of Fire. Tak hanya sampai di situ, dengan keberagaman suku, bahasa, ras yang dimiliki di Indonesia juga memiliki potensi terjadinya bencana sosial yang memicu terjadinya perpecahan di dalam bangsa. Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, setiap tahun Indonesia mengalami ribuan kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lain yang menyebabkan kerugian ekonomi, korban jiwa, serta kerusakan infrastruktur dan lain-lain. Kemudian kita akan masuk mengenai macam-macam bencana. Setelah kita tadi membahas sedikit mengenai orientasi bencana, saya ingin menjelaskan mengenai apa saja sih macam-macam dari bencana. Yang pertama itu adalah bencana alam. Bencana alam dapat didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh fenomena alam yang berpotensi menelan korban jiwa, kerusakan pada lingkungan, dan lain-lain. Singkatnya, bencana alam merupakan bencana atau peristiwa yang terjadi secara alami atau alam. Contohnya adalah banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain-lain. Biasanya bencana alam itu sulit diprediksi dan bisa dicegah melalui peringatan dini serta berkaitan dengan kondisi geografis dari wilayah. Jadi ketika bencana alam itu melihat wilayahnya, apakah wilayah itu dataran tinggi, biasanya dataran tinggi kan biasa terjadi tanah longsor, kemudian dataran rendah biasanya terjadi banjir, rob, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah bencana non alam. Bencana non alam dapat didefinisikan sebagai bencana atau peristiwa atau rangkaian peristiwa yang terjadi diakibatkan oleh faktor-faktor non alam. Bahasa singkatnya adalah bencana yang terjadi selain alam. Contohnya adalah seperti kejadian pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu, efek radiasi bahan kimia atau nuklir, dan lain-lain. Bencana jenis ini biasanya disebabkan oleh kelalaian manusia dan memiliki dampak yang lebih besar apabila tidak ditangani secara tepat. Kemudian yang terakhir adalah bencana sosial. Bencana sosial dapat didefinisikan sebagai bencana yang ada
disebabkan oleh dinamika politik, ekonomi, atau budaya yang berpotensi menghilangkan nyawa. Contohnya adalah kerusuhan sosial, konflik antar suku, dan terorisme. Kemudian selanjutnya adalah upaya dan tindakan mitigasi bencana. Setelah mengetahui penjelasan tadi, tentunya akan menjadi pertanyaan mengenai bagaimana sih upaya dan tindakan mitigasi bencana untuk bencana alam dalam menanggapi atau menangani bencana. Tentunya diperlukan berbagai upaya serta langkah pencegahan supaya dalam terjadinya bencana itu dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dari bencana tersebut. Yang pertama itu ada mitigasi untuk bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung berapi, dan lain-lain menimbulkan kerusakan besar. Upaya mitigasinya dapat meliputi yang pertama adalah pendidikan dan penyuluhan. Masyarakat bisa untuk diajari cara untuk menghadapi bencana seperti simulasi evakuasi gempa dan sosialisasi tanda-tanda alam. Kemudian ada lagi pemetaan wilayah rawan bencana. Pemerintah harus membuat peta daerah rawan gempa, longsor, atau banjir agar pembangunan tidak dilakukan di lokasi yang berisiko tinggi. Kemudian yang selanjutnya ada pembangunan infrastruktur tahan bencana, yaitu dengan kita membangun rumah atau gedung yang dimana rumah atau gedung tersebut itu memiliki desain yang tahan gempa serta tangguh untuk mencegah banjir. Kemudian ada lagi sistem peringatan dini atau early warning system. Alat-alat seperti sirene tsunami, sensor gempa, dan alat-alat pemantau curah hujan dapat dipasang agar warga bisa segera mengungsi bila terjadi bencana. Untuk yang terbaru itu pemerintah itu memiliki sistem dari BMKG itu memberikan seperti notifikasi apabila terjadinya suatu bencana lewat HP. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya banyak korban jiwa. Kemudian yang kedua ada mitigasi bencana non alam. Bencana non alam bisa berupa wabah penyakit, kegagalan teknologi, atau pencemaran lingkungan. Contoh paling nyata adalah pandemi COVID-19 kemarin. Mitigasi bencana non alam meliputi ada peningkatan sistem kesehatan, fasilitas kesehatan diperkuat, tenaga medis yang dilatih, dan ketersediaan alat pelindung diri atau APD yang dipastikan mencukupi. Kemudian yang kedua ada pengawasan teknologi dan industri. Untuk mencegah kebocoran bahan kimia atau kegagalan sistem, dilakukan audit atau pemeriksaan secara berkala terhadap sistem industri dan teknologi. Kemudian sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Masyarakat diajari mengenai betapa pentingnya mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, juga menjaga jarak fisik. Kemudian yang terakhir ada penggunaan teknologi informasi. Sistem pelaporan cepat dan aplikasi pelacakan digunakan untuk memantau penyebaran penyakit atau bahaya lainnya. Dan yang ketiga ada mitigasi bencana sosial. Bencana sosial seperti konflik antar kelompok, kerusuhan, atau aksi terorisme bisa mengganggu stabilitas masyarakat. Mitigasi yang dilakukan antara lain, yang pertama ada peningkatan toleransi dan pendidikan karakter. Sekolah atau masyarakat bisa diajak untuk membangun sikap saling menghormati kelompok, suku, atau agama, yaitu dengan cara saling toleransi. Kemudian yang kedua ada dialog dan mediasi konflik. Jika terjadi yang namanya ketegangan antar komunitas, pemerintah, ataupun tokoh masyarakat turun tangan sebagai penengah. Kemudian ada pemantauan dan penegakan hukum. Aparat keamanan harus melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap kelompok yang berpotensi menimbulkan kekerasan, ya bukan malah dilindungi. Kemudian ada lagi pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan. Program seperti Siskampling dan forum komunikasi antar warga harus diperkuat. Kemudian setelah kita mengetahui bagaimana upaya mitigasi, tentunya kita juga harus mengetahui apa sih tantangan dan solusi dari pengimplementasian mitigasi bencana di Indonesia. Untuk tantangannya tersendiri yaitu yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat.
yaitu banyak orang yang masih menganggap bahwasanya bencana sebagai sesuatu yang jarang terjadi atau bukan tanggung jawab mereka, yang mengakibatkan mereka tidak tertarik mempelajari cara menghadapinya, dan justru ini malah menimbulkan mereka menjadi salah satu korban dari bencana. Kemudian yang kedua ada minimnya pendidikan formal tentang kebencanaan. Materi kebencanaan belum sepenuhnya masuk ke kurikulum dalam sekolah yang ada di Indonesia. Jika ada, seringkali hanya teori, tidak dipraktekkan secara langsung, sehingga siswa tidak benar-benar siap apabila terjadi yang namanya bencana. Kemudian yang ketiga ada keterbatasan fasilitas dan pelatihan. Banyak daerah, terutama di daerah terpencil, tidak memiliki alat peraga seperti simulator gempa atau pelatihan yang ahli untuk melatih masyarakat agar siap ketika ada bencana. Kemudian yang ketiga ada yang keempat ada kendala anggaran. Pemerintah atau sekolah seringkali mengalami kekurangan dana untuk mengadakan kepelatihan alat peraga ataupun simulasi kebencanaan secara rutin. Kemudian keragaman bencana di Indonesia. Setiap daerah memiliki ancaman bencana berbeda seperti gempa, banjir, gunung meletus, dan lain-lain, sehingga materi pendidikan harus disesuaikan apabila ini membutuhkan banyak sumber dana. Kemudian ada lagi bagaimana sih solusi dalam mengatasi tantangan-tantangan di atas. Solusinya adalah yang pertama adalah melakukan sosialisasi yang kreatif dan berkelanjutan, yaitu dengan cara menggunakan cara yang menarik seperti membuat video pendek, media sosial, atau kegiatan komunitas untuk mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya untuk siap menghadapi bencana. Kemudian integrasi ke kurikulum sekolah, yaitu dengan cara memasukkan materi kebencanaan ke pelajaran seperti IPA, IPS, ataupun pendidikan jasmani dengan metode praktik supaya siswa lebih paham dan dapat mensimulasikan secara langsung, bukan hanya mengenai materi atau teori. Kemudian selanjutnya adalah pelatihan dan kerjasama dengan ahli, ada seperti BPBD, kemudian PMI atau lembaga kebencanaan lain untuk memberikan pelatihan gratis di sekolah ataupun di desa dengan memanfaatkan relawan atau mahasiswa untuk membantu sosialisasi. Kemudian ada lagi yaitu pemanfaatan teknologi sederhana. Jika tidak ada dana untuk alat yang canggih, kita juga bisa memanfaatkan teknologi sederhana seperti permainan atau alat-alat sederhana. Kemudian selanjutnya ada pendidikan berbasis lokal. Setiap daerah harus mengajarkan kebencanaan sesuai dengan ancaman yang ada di wilayah. Misalnya di daerah pantai, kita harus fokus mengenai bagaimana cara menangani apabila terjadi tsunami, kemudian banjir rob, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah pemerintah harus mendukung dan juga dukungan dari pihak swasta, karena pemerintah perlu mengalokasikan anggaran atau dana khusus, sementara perusahaan swasta wajib untuk membantu program dari pemerintah untuk pendidikan kebencanaan. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih pendapat mengenai peran dan contoh konkret kearifan lokal dalam mengurangi dampak bencana? Kearifan lokal atau pengetahuan tradisional adalah senjata ampuh untuk mengurangi resiko bencana, terutama di daerah dengan akses teknologi yang terbatas. Masyarakat Indonesia sudah lama mengembangkan cara-cara cerdas berdasarkan pengalaman-pengalaman turun-temurun dalam menghadapi bencana. Ini bisa jadi solusi murah, mudah diakses, dan sudah teruji oleh waktu. Contoh nyata kearifan lokal yang berhasil kurangi dampak bencana adalah yang pertama adalah peringatan dini. Sistem peringatan dini tsunami di Simule Aceh atau yang biasa dikenal dengan SMONG. Apa itu SMONG? Masyarakat Simule bisa punya tradisi lisan berupa cerita SMONG atau tsunami dalam bahasa Devayan yang diajarkan secara turun-menurun. Mereka diajari apabila gempa kuat berlangsung untuk berlari ke arah bukit. Kemudian jika air laut surut tiba-tiba, jangan ambil ikan tapi evakuasi.
Bagaimana hasilnya? Saat tsunami pada 2004, warga Simolui yang berada di Pulau Simolui nyaris tidak ada korban jiwa karena langsung lari ke bukit setelah adanya gempa. Sementara di daerah lain, ribuan orang tewas karena tidak tahu mengenai tanda-tanda terjadinya tsunami tahun 2004. Kemudian yang kedua adalah dengan cara membangun arsitektur tahan gempa di Sumatera Barat atau rumah gadang. Apa sih keunikan daripada rumah gadang? Rumah gadang dibangun dengan teknik kayu tanpa paku menggunakan pasak dan sambungan elastis. Jika gempa terjadi, rumah hanya bergoyang namun tidak sampai roboh. Apa sih hasilnya dengan kita membangun rumah gadang seperti ini? Yaitu pada saat gempa di tahun 2009 di Padang, banyak bangunan modern runtuh, namun tidak dengan rumah gadang yang nyatanya masih berdiri. Kemudian yang ketiga ada kearifan budaya berupa sistem pertanian atau para di Bali untuk cegah longsor. Apa itu para? Petani Bali menanam pohon besar seperti bambu di lereng bukit secara berundak untuk menahan tanah. Sistem ini lebih efektif daripada beton buatan. Bagaimana sih hasilnya? Daerah yang mempertahankan para seperti Kintamani jarang mengalami longsor parah. Kemudian yang keempat ada tanda alam dari hewan di Mentawai, peringatan dini gempa. Apa sih yang dilakukan? Suku Mentawai memperhatikan perilaku hewan seperti burung yang terbang tidak biasa atau babi hutan yang berlari ke bukit sebagai tanda gempa akan datang. Bagaimana hasil daripada tanda alam ini? Jika kita ketahui saat gempa tahun 2010 banyak warga yang selamat karena mengamati tanda alam ini. Kemudian selanjutnya ada lagi seperti yang kita kenal di masyarakat Jawa, biasanya itu ada yang namanya misal hutan larangan ataupun apa, itu digunakan sebagai cara untuk mewanti-wanti masyarakat agar tidak menyentuh hutan dan tidak menggunduli hutan. Bagaimana dampaknya? Itu tentunya sistem peresapan kita menjadi lebih baik dan dapat mengurangi resiko tanah longsor maupun banjir yang berada di daerah rendah, karena hutan sendiri memiliki fungsi sebagai resapan. Kemudian untuk chapter yang selanjutnya adalah bagaimana upaya peningkatan kesadaran mengenai kearifan lokal sebagai upaya pencegahan serta mitigasi bencana bagi generasi muda. Sebagai salah satu upaya dalam melestarikan budaya, tentunya tidak lepas dari peran generasi muda sebagai penerus. Tentunya generasi muda juga harus sadar akan budayanya sendiri. Berikut merupakan upaya yang dapat dilakukan agar generasi muda kita dapat melestarikan kearifan budaya dalam menanggulangi bencana. Yang pertama, ubah kearifan lokal menjadi konten yang kekinian. Contoh, kita bisa memanfaatkan dari platform, contohnya adalah TikTok, yaitu TikTok Challenge atau dengan hashtag mitigasi budaya. Di Bali, siswa SMA Negeri 1 Denpasar membuat video TikTok tentang tari Megibung atau tradisi makan bersama yang dikaitkan dengan gotong royong pasca bencana. Kemudian kita juga bisa memakai filter yang ada di Instagram, yaitu dengan filter apa mitigasimu. Sebagai anak muda di Yogyakarta, filter IG yang menguji pengetahuan mitigasi berbasis budaya lokal. Kemudian yang kedua ada lagi masuk ke dunia game atau metaverse. Contoh nyatanya adalah ada game yang bernama Sibolang Petualang Mitigasi, dibuat oleh mahasiswa UGM. Game ini mengajarkan mengenai bagaimana cara membaca tanda-tanda alam ala suku Baduy, kemudian teknik bangunan yang tahan gempa dari rumah gadang. Kemudian ada lagi game yang bernama Virtual Tour atau rumah adat anti bencana. BNPB membuat tur VR ke rumah-rumah tradisional tahan gempa atau banjir. Kemudian yang ketiga, kita bisa lakukan kolaborasi dengan influencer atau komunitas. Bukti yang berhasil adalah yang pertama ada podcast cerita nenek. Misalnya influencer Sastra Wijaya mengundang tetua adat bercerita tentang
tradisi mitigasi bencana. Apa sih dampaknya? 1,5 juta pendengar usia 15-24 tahun itu bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi mitigasi bencana, sehingga informasi ini dapat tersebar secara cepat. Kemudian melalui influencer atau komunitas tersebut kita bisa melakukan suatu workshop dengan tema kearifan lokal zaman now. Misalnya seperti contoh komunitas @indigo @indigenousknowledge.id mengadakan workshop yang membuat meme dengan peribahasa lokal dengan membahas tentang bencana. Kemudian lagu rap dari pantun peringatan tsunami. Kemudian yang keempat, kita bisa mengintegrasi ke sekolah dan kampus. Contoh praktisnya adalah menggunakan, yang pertama ada proyek Bukit di SMK Negeri 1 Palu, yang dimana siswa ditugaskan untuk mewawancarai orang tua tentang tradisi mitigasi, lalu presentasi dengan membuat poster digital. Bagaimana hasilnya? 87% siswa lebih paham kearifan budaya lokal. Kemudian yang kedua ada juga dengan menggunakan mata kuliah umum, yaitu tradisi mitigasi, seperti misalnya di ITB mahasiswa teknik belajar arsitektur, bagaimana arsitektur tradisional bangunan yang tahan gempa. Kemudian yang kelima ada aksi nyata yang instagramable. Karena apa? Di zaman modern ini banyak orang yang melakukan sesuatu itu karena sudah viral gitulah. Ide yang sudah terbukti yang pertama ada yang namanya peta nenek digital, yaitu anak-anak muda di Flores memetakan situs-situs sakral untuk mencegah longsor di Google Maps. Dampaknya adalah 350 titik sudah terdaftar dan masyarakat sudah tahu mana saja titik-titik yang bisa untuk mencegah longsor. Kemudian ada selanjutnya tree challenge, yaitu dengan cara menanam pohon penahan longsor sambil live di TikTok. Contohnya dengan menggunakan hashtag tanam pohon ala Sumba oleh @pemuda-peduli yang sudah ditonton oleh 5 juta views. Yang keenam adalah memanfaatkan platform yang sudah digunakan oleh anak-anak muda, misalnya adalah platform TikTok, Instagram, atau Discord apabila itu menggunakan server untuk diskusi. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya pemberian hadiah serta pengakuan. Kenapa? Anak-anak muda sekarang itu lebih suka apabila diberi hadiah serta diakui kalau usahanya itu berhasil. Kemudian program-program apa saja yang sudah berhasil? Yang pertama ada Youth Lokal atau Wisdom Award, kompetisi tahunan yang dilakukan oleh Kemendikbud untuk inovasi terbaik. Contoh pemenang di 2023 adalah aplikasi AR, yaitu dengan tema cerita kakek dengan tentang ramalan cuaca tradisional. Yang kedua adalah dengan cara memberikan beasiswa untuk konten kreator. Misalnya adalah BNPB memberikan dukungan dana kurang lebih 50 juta untuk 100 kreator muda. Kemudian dampak apa sih yang sudah terlihat apabila kita sudah melakukan hal seperti di atas untuk generasi muda? Yang pertama adalah tentunya minat dari generasi muda itu lebih meningkat. Contohnya adalah menurut riset UI 2023, 65% Gen Z lebih tertarik belajar kearifan lokal setelah melihat daripada konten-konten yang kreatif. Kemudian yang kedua adalah generasi muda melakukan aksi nyata. Contohnya adalah 120 komunitas muda terbentuk untuk dokumentasi tradisi menurut data BNPB tahun 2023. Kemudian kita masuk kepada sesi yang terakhir adalah sesi penutup. Tentunya meningkatkan kesadaran generasi muda tentang kearifan lokal dalam mitigasi bencana tidak harus sulit atau membosankan. Kita juga bisa memanfaatkan beberapa platform digital seperti TikTok, Instagram, maupun game. Kita juga bisa mengemas pengetahuan tradisional menjadi konten yang seru dan relevan. Contoh nyatanya adalah seperti tadi challenge hashtag mitigasi bencana, kemudian podcast cerita nenek, ataupun aplikasi AR mengenai peta nenek yang membuktikan bahwasannya anak muda itu lebih tertarik ketika
kearifan lokal disajikan dengan cara kreatif. Kolaborasi antara sekolah, komunitas, dan pemerintah juga penting agar upaya dalam mitigasi bencana bisa menjangkau lebih banyak orang. Intinya daripada kearifan lokal bukan hanya sekedar warisan masa lalu, tetapi juga solusi cerdas untuk masa depan, mulai dari hal-hal kecil seperti membangkitkan cerita tradisi di media sosial ataupun dengan cara aksi nyata menanam pohon. Kita bisa berkontribusi melestarikan pengetahuan yang bisa menyelamatkan banyak nyawa. Marilah kita menjadi generasi yang bangga akan budaya sendiri dan siap menghadapi bencana secara bijak. Mungkin dari saya ada closing statement, yaitu bencana mungkin tidak bisa kita hentikan, tapi dengan menggabungkan kebijaksanaan leluhur dan kreativitas masa kini, kita bisa menghadapi dengan siap. Mari kita mulai dari diri sendiri, sebarkan semangat ini dan jadilah bagian dari perubahan. Mungkin akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like LeBron, or like Lonzo. Ooh, I'm a baller, yeah, shot caller, yeah. They love me, you can't touch me, nah, can't trust me. I'm too lucky. Look at me, look at you, what you see, what you do. Baby, please think it through, drink it up, enjoy the view. MVP, got my crew, Nike on my shoes. Might be sipping booze, slightly feeling loose. If I want it, then I have it. Got an ice wrist, causing damage, just like I planned it. I'll be damn rich. Have a chef in the back, make a sandwich. Oh, she got it all, I just want it all, baby, we could ball, you just gotta fall, I could be a man, and paying for your tan, and I'm your biggest fan, and you said this your jam, yeah. Oh yeah, I'm living up life like a baller. I'm living like white, like I'm